Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersabda Rasulullah SAW, idza zahara zina, apabila telah terang-terangan zina, wa riba dan riba, di qaryatin, di dalam suatu negara, ya, di dalam satu negara. Nah, di qaryatin dalam negara atau suatu negeri atau kampung. Faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka sesungguhnya mereka telah mengharuskan, ya, siksaan Allah pada diri mereka. Artinya dalam hadis Nabi mengingatkan akan daripada bahayanya perbuatan zina, begitu juga bahayanya perbuatan riba. Orang kalau perzinahan, ya, kemudian sudah terang-terangan di dalam suatu kampung, maka mereka menyatakan dirinya sudah mengharuskan mendapatkan akan daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara perbuatan zina sudah terang-terangan. Bukan berarti zina itu yang sembunyi aman dianggap tidak terang-terangan begitu. Artinya di kampung kita nih berzina jamaah udah menjadi rahasia umum. Bahkan akhirnya satu rumah dijadikan tempat prostitusi. Akhirnya benar nih, wah ini kampung ini mah terkenal dengan zina, perzinaannya ini. Maka siap-siap tuh penduduk kampung atau negara tersebut, negeri tersebut akan segera mendapatkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan, ya, di dalam hadis Nabi lain bersabda, lam tazhar fahisah bi qaumin qatun hatta tu'minu biha illa fasyabihim qawmun wa awjabul ladhi lam takun qad madar fi asrarihim alladhi lam mahu. Tidaklah tampak perbuatan keji zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka qawmun atau wabah dan penyakit yang tidak pernah terjadi di generasi sebelumnya. Sebab perzinahan terang-terangan merajalela di satu negara kampung, maka nanti akan timbul yang namanya wabah atau penyakit yang dimana orang-orang terdahulu belum mendapati penyakit tersebut. Contohnya apa? Penyakit zina, AIDS, HIV. Orang terdahulu belum dapat tuh penyakit tersebut. Baru sekarang tuh, artinya tahun-tahun yang berganti sekarang lah, hampir tahun 1918 itu, ya, akan daripada munculnya penyakit AIDS tersebut. Siapa yang menyatakan penyakit AIDS? Seorang laki-laki homoseksual. Dia suka lakukan pada perzinahan yang menyimpang. Maka timbul penyakit itu gara-gara itu di rumah. Maka kalau kita menemukan di kampung kita sudah marak perzinahan, harus cepat-cepat cegah. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jangan katakan, itu mau urusan mereka, itu mah dia kena ini, itu mah urusan dia nanggung. Jangan, karena zina ini orang melakukan di rumahnya, maka 40 tetangganya kena dosa dampaknya.
Maka kalau kita sudah menganggap itu perkara yang lumrah, perkara yang biasa, mudah turun azab kamu kita itu. Ada satu nabi mendapatkan wahyu bahwa di dunia akan diturunkan azab. Padahal di dunia tersebut akan diturunkan azab sekian ribu orang yang ahli maksiat, sekian ribu orang yang taat kepada Allah. Tapi tidak melakukan perbuatan maksiat. Kata Nabi tersebut, ya Rob, kalau orang yang berbuat maksiat, berapa mereka sudah pantas mendapatkan azab ini. Tetapi kenapa orang yang tidak perlu maksiat kenapa azab ini? Maka Allah mengatakan karena mereka makan, minum, bergaul bersama, tidak ada mempermasalahkan di dalam perkara maksiat tersebut. Nah, kita ini juga kita lagi sholat, lagi puasa, lagi ngaji. Tetapi kalau kampung kita sudah terkena daripada perbuatan maksiat, salah satunya zina. Diem aja nih, diem. RW-nya diem, RT-nya diem, tokohnya diem. Nah, maka siap-siap kampung kita akan terkena musibah atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azabnya macam-macam, ada penyakit, ada berupa ilmu ya. Bahkan penyakit yang berhubungan dengan zina ini belum ada obatnya. Sekalipun ada pil atau obatnya, itu hanya menunda kematian. Tidak ada yang bisa menemui obatnya penyakit tersebut. Karena itu penyakit kutukan, penyakit azab, atau ya azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat zina. Ya, selain daripada AIDS, ada juga sejenis itu laki-laki perempuan dari kelaminnya akan keluar yang namanya nanah, sebelumnya S dan PS, nama dari kecil. Ini bahayanya akan daripada perbuatan zina. Bukan hanya orang yang melakukan perbuatan zina, tetapi orang yang tidak melakukan juga. Kalau pada diem aja, maka kena daripada dampaknya. Faqad ahadu bi anfusihim adzabullah. Artinya maka mereka telah mengharuskan siksa Allah pada diri mereka. Kenapa perkataan itu? Karena sudah melakukan perbuatan zina. Sama juga dengan perbuatan riba. Riba ini, bank ini, rentenir, minjemin uang kepada orang sekian baliknya lebih daripada apa yang dia pinjamkan, termasuk daripada perbuatan riba. Ini nggak boleh, haram. Ada dalam satu riwayat ada seorang yang soleh. Ketika dia masih gagah, dia ada dagang. Kemudian dia termasuk orang yang biasa ibadah, kemudian meninggal dunia. Ketika sudah ketuaan meninggal dunia. Ternyata ketika ada seseorang yang sedang berziarah dalam suatu kuburan pemakaman, dia ziarahnya ke rumah orang atau ke orang tuanya. Nah, ziarahnya orang tersebut tidak biasa nih, karena pada subuh dia langsung berangkat. Ya, dia pada subuh langsung ke pemakaman. Jadi apa masih sepi itu, masih pagi banget. Dia berziarah ke pemakaman bapaknya berdua di. Dia mendengar suara ada menangis di dirinya. Ini siapa ini menangis? Tapi tidak ada orang di sini, cuma saya doang. Udah besok akhirnya udah siang berhenti. Dia pulang terus 2 tahun sampai yang menangis. Besoknya bingung lagi dia ziarah pada orang sama. Ada yang nangis lagi, bingung lagi dia. Dia pulang lagi, besoknya dia ziarah lagi. Akhirnya dia penasaran. Ini siapa sih yang nangis? Dia dengerin, dia ikutin suara sampai di mana letak suara tersebut, sumbernya. Ada di pemakaman Fulan bin Fulan. Dia baca Fulan binti Fulan meninggal tahun sekian.
Dia belum kenal apa semua yang disampaikan orangnya. Dia tanya sama pengurus pemakaman semua, Pak, saya ziarah pemakaman bapak saya di sini. Tiap pada subuh, saya mendengar ada orang yang nangis. Emang ini asal seorang sini dari hubungan emang siapa itu Pak dia? Emang riwayat dia itu bagaimana nih Pak? Kata orang penunggu tersebut, dia menurut orang benar. Bapak itu orang soleh dia berdagang. Karena sudah tua, dia belum bisa dagang lagi. Hartanya banyak. Tanpa habis hartanya dipakai terus, dia udah dagang lagi. Tiba-tiba pengeluaran terus pemasukan jalan. Dia berpikir bagaimana biar saya uang saya, harta saya ini terus putar. Meskipun saya nggak dagang. Dia jadi berpikir. Dia beli orang yang beli uang sekian. Dia balikin lebih daripada yang dibeli. Banyak yang mau itu. Nah, baru sadar tuh ternyata meskipun dia orang yang hadir ibadah, tapi melakukan suatu perkara riba, Allah azab ini seperti apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada itu riba. Yang dianggap sepele. Jangan jadi kita orang yang melakukan perbuatan riba tersebut. Karena riba ini merugikan diri kita, merugikan orang lain. Jadi, kita bilang ini lebih jual semua nih. Belum, kita dia apa? Cuma apa dibagi hadiah boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalau kita mengatakan balikinnya 1.100.000. Oh, baru tuh riba namanya, ya. Memang riba itu banyak macamnya, ya. Cuman pada umumnya sekarang masyarakat ini lebih banyak melakukan riba di dalam perkara pinjam lebih banyak. Kita wajib menghindari yang namanya perbuatan zina, ya. Wajib menghindari zina, begitu juga dengan perbuatan riba. Karena ini kalau sudah perzinahan memang merajalela, itu memang salah satu daripada tanda akan dekatnya hari kiamatnya. Inna min asyrati sa'ati an yanfa'al ilmu wa yasbuta al-jahlu wa yushrabul khamru wa yadhharu zina. Sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat diangkat tubuh, tampak jelas kebodohan dan tampak daripada meminum khamr. Begitu juga wa yadhharu zina, terang-terangan di dalam perbuatan zina. Ini kalau sudah ada ilmu diangkat, orang-orang mati dalam yang kemudian orang-orang bodoh bergeras, dia bodoh dalam belajar di agama, jadi belajar dari orang pintar. Orang-orang jadi orang pintar, padahal dia bodoh. Kemudian lagi marahnya minum khamr, apa lagi terang-terangan daripada perbuatan zina. Maka itu adalah salah satu daripada tanda adanya hari kiamat. Maka perbuatan zina ini memang harus kita hindari, ya. Bahkan di dalam mendekatinya saja kita dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. La taqrabu zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina, karena itu perbuatan yang fahisah, yang keji. Artinya secara akal kita saja mengatakan perbuatan zina itu memang kemantes. Nanti kacau nih di dalam masalah nasab misalnya, kacau. Maka kalau kita berdasarkan kepada wahyu dari Allah, itu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, untuk menghindari daripada perbuatan zina. Mendekati tidak boleh, apalagi melakukan berzina. Artinya mendekati mukadimah zina itu dosa juga. Apa contohnya? Hawa dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan yang bermakhluknya. Kalau itu berada di tempat yang sepi, yang
kemungkinan besar dia bisa melakukan perbuatan zina. Kita berdua aja perempuan yang sudah halal, nggak boleh. Berpegangan tangan, apalagi haram yang berkorban, apalagi sampai dalam perbuatan zina, baru dikatakan dosa besar. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza zaharat al-khiyadu fil masjid, apabila telah muncul ular di tempat tinggal, fakulah, maka katakanlah kepadanya, inna nas'alu bi'ahdihi, sesungguhnya kami memintamu dengan janji Nabi Nuh, wa bi'ahdi Sulaiman bin Daud, dan dengan janji Nabi Sulaiman bin Daud, alla tu'dina, sesungguhnya janganlah engkau menyakiti kami, fa'in ada fa'kuluha, maka jika dia kembali maka bunuhlah ular tersebut. Kita ini kalau ketemu dengan seekor ular, seharusnya memang jangan dibunuh dulu, karena seekor ular ini mempunyai perjanjian dengan Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Nuh? Karena ketika mau terjadinya banjir, banjir di seluruh dunia, semua hewan-hewan dimasukkan ke dalam perahunya Nabi Nuh, berpasang-pasangan, laki-laki perempuan semua. Nah ketika itu ada ular yang ikut mau masuk ke Nabi Nuh, jangan, kamu ini bahaya. Ya, maka kata ular, saya berjanji saya tidak akan menyakiti manusia. Nah, karena dia berjanji dengan Nabi Nuh, maka dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam bahtera atau perahu Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Ya, jadi ular ini memiliki perjanjian dengan Sulaiman. Maka kalau kita menemukan mendapat ular di rumah kita, jangan langsung bunuh, bilang inna nas'aluka bi ahdihi wa bi ahdi Sulaiman bin Daud. Nah, gitu. Bahkan ada yang mengatakan salamun ala Nuh fil alamin. Nanti kalau kita sudah mendengarkan atau mengucapkan kalimat tersebut, ya, kalau itu ulangnya benar, maka dia akan pergi. Tapi kalau dia tetap masih ada di situ juga, balik lagi, maka boleh dibunuh. Ada juga ulama mengatakan ini berlaku pada ular yang berada di kota Madinah saja. Selain kota Madinah berlaku, artinya boleh langsung dibunuh, karena ular ini adalah hewan yang boleh dibunuh, ya, tanpa adanya peringatan. Gitu. Cuma kita memang harus hati-hati juga, karena salah satu hewan yang sering disukai oleh jin, ular salah satunya. Jin senang berupa ular, karena memang ular ini adalah musuhnya manusia. Kapan terjadi? Ketika Nabi Adam alaihissalam, setan iblis masuk ke dalam surga, itu kan berkat bantuan dari ular, menyerupai ular boleh masuk ke surga. Itu dia goda berkat Adam alaihissalam. Maka daripada untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu makan buat budi. Itu belum ular. Makanya berarti ada mengatakan bulunya punya kaki, dihukum. Ada mengatakan aja musuhan benar sama manusia, gitu ya. Maka kalau kita menemukan sesuatu hal dari baca inna nas'alu bi ahdi Nuh wa bi ahdi Sulaiman bin Daud, begitu. Atau kalau kalimat salamun ala Nuh fil alamin, dan salam kamu dari Nabi Nuh, dulu kamu pernah berjanji dengan manusia, itu begitu, ya. Jadi jangan langsung bunuh, jangan. Atau dari yang dikhawatirkan dari itu apa? Ya, ular tersebut lebih lemah daripada jin. Wallahu a'lam.